Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Allah sayang kepada hamba-hambanya yang selalu beriman kepadanya. Namun jarang sekali umat Islam yang memahami bahwa Allah itu akan menaikkan derajat seorang hamba. Dalam hidup ini kita harus sepenuhnya meyakini kesempatan di dunia ini hanyalah untuk beribadah. Karena hidup di dunia ini bersifat fana atau sementara. Situasi kehidupan berputar seperti layaknya roda yang berputar. Ada kalanya kita berada di atas yang serba ada dan serba berkecukupan. Akan tetapi ada kalanya kita berada di bawah yang tidak memiliki apa-apa, namun cukup untuk kita. Namun di situasi inilah Allah memilih orang-orang untuk dinaikkan derajatnya. Karena perjuangan dan kesungguhan yang kita lakukan, membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat kita akan berada di dekatnya dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya. Hal ini menghasilkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan ketentraman dunia maupun akhirat yang digenggam oleh kita. Lalu apa saja tanda Allah akan menaikkan derajat seseorang? Yang pertama, dihadapkan dengan berbagai masalah. Di saat Allah akan menaikkan derajat hambanya, Allah akan menghadapkan kita dengan berbagai masalah yang akan membuat kita lebih bersabar dan bersyukur akan masalah yang sedang kita hadapi. Allah akan memberikan kesulitan kepada hambanya, namun tidak melebihi batas kemampuan hambanya tersebut. Dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum kafir." Dari ayat ini kita tahu bahwa batas kemampuan di setiap orang itu berbeda-beda dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ayat ini menjadi acuan untuk kita agar kita memiliki beban hidup yang berat dan berada di situasi terpuruk sekalipun, kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah yang selalu memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Kemudian kita bersabar dan bersyukur dengan apa yang kita jalani karena Allah sedang mengangkat derajat hambanya. Yang kedua, dihadapkan kita dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Pada fase ini kita diuji kembali dengan orang-orang yang tidak menyukai kita, hingga kita seakan berada di titik paling lemah di mana kita sedang berusaha menjadi seorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Pasti banyak sekali orang-orang yang menzalimi kita hingga melukai kita. Inilah ujian yang sangat berat, karena kita juga hidup berdampingan dengan banyak orang. Situasi ini yang membuat kita harus lebih memahami keadaan dan situasi yang sedang kita hadapi, dan lebih melindungi diri agar tidak membenci orang lain. Namun mendoakan yang terbaik untuk orang yang menzalimi kita. Ketika kita sudah berusaha, kita juga harus selalu ingat bahwa semua hal itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala yang sedang memperhatikan kepada kita. Dikarenakan Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang tidak baik bagi kehidupan kita,
Maka dari itu kita harus selalu bersabar dan selalu meminta perlindungan kepada Allah yang Maha Pelindung. Kemudian yang ketiga, mengalami kesedihan yang tiada henti. Ketika mengalami kesedihan di situasi yang memiliki banyak masalah yang bertubi-tubi, yang membuat kita sedih, yang berkepanjangan, masalah yang kita alami, baik itu masalah yang besar maupun kecil, hal ini adalah suatu tanda Allah sangat menyayangi hamba-Nya. Masalah yang kita alami adalah menjadi alasan untuk kita bersedih dan mengeluh, itu sangat wajar. Tetapi kita jangan putus asa kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga selalu berada bersama kita dalam keadaan sedih sekalipun. Dan Allah memberikan kenikmatan yang begitu besar ketika kita berhasil melewati ujian kehidupan. Dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalimat ini bertujuan untuk menghibur dan mengingatkan hamba-Nya bahwa Allah tidak pernah membiarkan seorang hamba-Nya berada dalam kesedihan dan kepedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian kepada hamba-Nya, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dalam keadaan yang sedang kita alami, kita harus selalu ingat bahwa Allah itu akan selalu bersama kita dalam keadaan apapun. Maka dari itu, kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah,